Ya, benar ya? Enyah. Jadi tujuan yang pertama adalah mengenyahkan dosa. Saudara, 400 tahun menjadi budak. 400 tahun menjadi budak. Jadi kehidupannya itu sudah berapa turunan begitu ya? Dosa itu terus gitu ya. Jadi tidak mudah bagi bangsa Israel untuk datang langsung berperang. Tidak mudah bagi bangsa Israel datang langsung menikmati janji-janji Tuhan. Ini yang harus dipangkas. Ini yang saya bahas juga minggu yang lalu tentang pokok anggur itu ya, tentang ranting-ranting yang harus dipangkas. Ini juga yang saya sharingkan pada saat itu ya. Jadi hal yang pertama yang kita dapatkan tujuannya adalah untuk mengenyahkan dosa di dalam hidup kita. Dosanya bangsa Israel sangat luar biasa. Bangsa yang kudus, bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi mereka, firman Tuhan mencatat mereka itu jahat di mata Tuhan. Mereka itu tenggang-tenggung gitu. Jadi mereka harus diproses. Ya, hal yang pertama harus diproses. Ya, harus dienyahkan dosa-dosa mereka, harus dipangkas. Ya, harus dipangkas. Nah, kita lihat kalau kita lihat kata enyah tadi ya, di dalam contoh kata di dalam bahasa Indonesia itu contohnya kayak begini. Selimut menyelimuti tubuhku, lumayan mengenyahkan udara dingin akibat hujan gitu ya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan, hal pertama ketika Tuhan mengizinkan padang gurun, kita hadapi padang gurun, hal yang pertama adalah pemangkasan akan dosa dalam hidup kita. Tuhan lagi mengenyahkan dosa yang melekat dalam hidup kita. Setiap kita kan firman Tuhan bilang tidak ada satupun yang benar ya? Ya. Setiap kita pasti ada masa lalu. Setiap kita pasti ada masa lalu yang buruk begitu ya. Yang saya secara pribadi pun bisa ada di tempat ini, itu karena anugerah. Saya pun bukan orang yang kudus, hidup di kampung, hidup berontakan gitu ya. Karena saya ada di tempat ini, itu karena Tuhan mengenyahkan sesuatu dalam diriku, sehingga saya menjadi bangkit gitu. Saya bangkit menjadi terang gitu. Jadi setiap kita bangsa Israel tujuannya Tuhan kayak begini. Jadi sebelum dipakai, ya coba bayangkan periuk tanah gitu ya. Ya, periuk tanah yang indah itu kita lihat ya. Ketika orang yang membuat periuk tanah itu, pengrajin ya, dia membuat ini. Kalau ada yang kurang, kira-kira bagaimana? Apa ditambal-tambal aja? Diambil palu, pok gitu, dikasih peca lagi. Jadi diulang lagi, gitu. Jadi kejadian yang terjadi pada padang gurun, saudara, bayangkan tidak ada air, yang kering kerontang, ya. Pasti yang kita alami dalam hidup kita kadang-kadang begitu ya. Waduh, kayaknya tidak ada pengharapan ini. Waduh, kayaknya semuanya kayak mau mati rasanya. Ya kadang-kadang begitu ya, keluar kata-kata di dalam diri kita. Ya. Jadi hal yang pertama yang kita dapatkan dari perjalanan bangsa Israel adalah mengoyahkan dosa. Ya, mengoyahkan dosa. Nah, tekanan-tekanan, ujian-ujian yang kita alami ketika kita ada di padang gurun, jangan dulu berprasangka buruk. Ya, jangan dulu bertanya di mana Tuhan ini? Ya, di manakah Tuhan ini? Gitu ya. Di mana Tuhan? Nah, tetapi pengajaran yang pertama ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita mulai belajar nih. Oh, jangan sampai ada dosa di dalam diri saya. Jadi jangan dulu berpikir bahwa faktor eksternal gitu ya. Pikir dulu internalnya nih. Oh, ada apa ini? Kayaknya ada sesuatu yang dalam diri saya ini sehingga saya ada dalam sebuah kebuntuan, saya ada dalam kondisi padang gurun, tidak ada pengharapan, tetapi ada kekeringan yang begitu dalam. Nah, ini adalah koreksi yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan
untuk merendahkan hati, merendahkan diri untuk cek. Jadi ketika ada sesuatu terjadi seperti ini dalam diri kita, ada kekeringan, hal yang pertama yang teman-teman katakan, selamat datang perubahan. Katakan sama-sama. Selamat datang perubahan. Ya, habis ini, saya habis khotbah nanti tanya Mas Surya. Beliau punya kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan mengenyahkan kehidupannya dia yang lama. Dan itu gak butuh waktu instan ya. Mas Surya sudah berapa lama di sini? Di Bali? 3 tahun. Dalam proses 3 tahun, awal tahun datang tidak langsung unyu-unyu langsung, wih hebat gitu ya. Langsung tidak. Tetapi ada proses yang begitu dalam. Mungkin waktu itu Mas Surya secara manusia, waduh Tuhan, kemana Tuhan ini? Ya, setiap kita juga ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi, tapi kabar baiknya saudaraku, selamat datang perubahan. Selamat datang perubahan ketika kita ada dalam kejadian kita ada di padang gurun, gitu ya. Dalam kondisi yang kering, kerontang, dalam kondisi pada saat yang tidak diharapkan oleh setiap kita. Amin. Jadi hal yang pertama adalah ini ya, untuk mengenyahkan dosa. Hal yang kedua, untuk menghasilkan iman dan kelemah. Saudara, bicara tentang iman itu bukan hanya bicara tentang pengetahuan. Ya, firman Tuhan mencatat iman tanpa perbuatan apa? Iya, pada hakikatnya mati. Nah, begini saudara, iman itu sesuatu yang tidak dilihat. Ya, iman adalah sesuatu yang mungkin bisa dilihat. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya katakan begini, bahwa pengetahuan tanpa tindakan itu nol. Jadi Tuhan mau mengajarkan begini, oke, kamu beriman kepada Tuhan gitu, tetapi sejauh mana? Apa hanya beriman diselamatkan, habis itu selesai? Atau kan bagaimana tindakan kita? Nah, ini yang Tuhan mau lihat ini. Jangankan hanya karena Musa sudah membebaskan mereka bawa ke janjinya Tuhan, kan bawa ke yang ada susu dan madu di Kanaan. Tetapi Tuhan mau melihat ini dulu. Benarkah oleh karena Tuhan ataukah hanya karena susu dan madu? Benar ya? Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Tetapi kecenderungan hati manusia mencari yang ditambahkan ketimbang mencari kebenaran. Jadi suka bolak-balik gitu. Ya, percaya atau tidak saudaraku, ketika orang Mesir dibebaskan dari Mesir ke orang Israel, orang Israel, mujizat yang pertama itu laut menjadi apa? Menjadi jalan. Tapi itu tidak menjadi jaminan bagi mereka bahwa mereka itu percaya dengan Tuhan. Kenapa? Mentalitas budak. Saudara yang punya mentalitas budak, itu kehidupan itu minder. Yang diperbudak oleh dosa, mereka itu cenderungan minder. Jadi kalau kalian lihat anak-anak, saudara-saudara terkhusus yang dari timur, kalau kita ajak ke gereja, oh nanti dulu kakak, nanti dulu, saya sekarang hidupnya masih berantakan, gitu ya. Ya, saya pernah menemui orang-orang seperti itu. Ya, jadi ketika kita lagi bawa ke arah Tuhan, pasti ada sesuatu alasan dalam diri kita, oleh karena faktor diperbudak oleh dosa. Jadi, tapi kalau coba kau bilang begini, bro, ada pesta bro di gereja, datangnya bro, pesta apa? Pesta Natal. Percayalah saudara, pasti dia akan datang penuhi gereja ini. Benar ya? Bukan apa yang dilihat, pestanya. Woi, pasti di sini dia sudah bayangkan kue kering, roti ini, dia bayangkan gitu ya. Sama juga bangsa Israel, ketika Tuhan bilang berjanji, aku akan membawa engkau sesuai dengan janji yang sudah saya berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan bawa kamu ke yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel hanya menangkap susu dan madu, tanpa melihat lagi apa yang terjadi di sepanjang proses demi proses. Nah, setiap kita kan begitu ya. Kita tidak mau menikmati proses.
Ya, kita tidak mau dipangkas. Ya, ada anak Tuhan ketika saya sudah percaya Tuhan. Ya, saya sudah menerima Tuhan secara pribadi dengan bapaknya gitu ya. Terus ada salib di sini, panjang kayak tali kapal, terus salibnya besar gitu ya. Gitu, wih luar biasa nih orang ini. Kayaknya imannya sudah luar biasa. Ya. Pikul salib aja setiap hari gitu ya, berat gitu. Nah, maksudnya begini saudara. Di dalam iman kita itu Tuhan mau ada kelemahan lembutan. Di dalam kita beriman, Tuhan mau kita menjadi murid. Ya, ketika teman-teman saudara-saudaraku, berbahagialah engkau yang sudah memberi untuk dibaptis. Saudara, itu bukan awal dan akhir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi itulah sebuah langkah kamu mau diproses dalam sebuah tujuan untuk sampai kepada janji Tuhan. Jadi pada saat ini, saya sudah dibaptis, habis itu, sudah selesai, saya ini orang yang hebat ini. Percayalah saudara, kamu akan jatuh. Karena kamu tidak ada pegangan. Kamu sudah merasa, karena saya ini. Jadi iman saudaraku adalah kita diproses untuk melekat kepada Tuhan. Ya, untuk kita menjadi lemah lembut. Ya, kalau kita lihat bagaimana Tuhan memproses Musa, saudara. Ya, masa hidup Musa 40 tahun hidup di istana. Dia menikmati semua dunia yang ada di istana. Ya. Lalu ketika ada visi Tuhan yang Tuhan taruh kepada Musa untuk membawa umat Israel ke Kanaan, apa langsung Tuhan, karena Musa ini sudah tinggal di istana, pasti ini hidupnya luar biasa ini. Saya kasih kepercayaan pasti ini. Tidak, saudara. Dari orang yang hidup luar biasa di istana mewah, Tuhan bawa di padang gurun untuk apa? Gembalakan kambing domba. Bayangin saudara, tinggal di istana, tinggal di kota gitu, tiba-tiba disuruh pergi usir kambing. Kira-kira ada di sini ya, yang lahir di Indiraja, terus disuruh pulang di Sumba, di Padang itu kan banyak kambing, dan ini disuruh pawang itu ini semua. Kira-kira ada yang mau? Tidak ada. Tidak ada yang mau. Tapi coba kalau kita bilang, di sana ada tempat ini, susu dan madu ada ini, pasti kita orang nomor 1. Ya kan? Kita berlomba-lomba dengan kekayaan yang saya miliki untuk saya dapatkan itu. Tapi Tuhan tidak seperti saudara. Tuhan mau ketika kita beriman, kita menjadi orang yang lemah lembut, mau diajar, mau melekat kepada Tuhan, mau sadar benar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Ya. Jadi ketika sudah diproses 40 tahun, jadi lihat ya, 40 tahun di istana, 40 tahun jaga kambing dombanya mertuanya itu ya. Lalu 40 tahun di padang gurun mengembalakan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan Musa untuk mengalami 40 tahun, ada tujuannya juga. Di sini yang saya lihat ada tujuannya begini. Allah menghendaki agar Musa paham akan kambing domba. Di dalam kehidupan kita ada sifat kambing domba. Kalau domba itu sangat mudah untuk ditarik. Pernah tarik domba? Belum. Ya, saya juga belum. Tapi orang bilang kalau tarik domba itu tarik sudah ini pasti ini dia ikut itu. Tapi saya pernah tarik kambing. Siapa yang pernah tarik kambing? Saya kebetulan papa saya ini mengkelar kambing gitu ya. Jadi setiap pergi berkambing saya yang Tuhan tarik. Kalau sudah tarik, karena dia nggak mau jalan, harus pegang kuat ini tali digulung-gulung begitu loh. Gitu. Jadi Tuhan mau ajarkan bagaimana sifat kambing dan bagaimana sifat domba di dalam umatnya. Lihat ya prosesnya pemimpin gitu ya. Nah, untuk jadi pemimpin seperti Bang Roni seperti ini sebagai pendeta senior di sini kan hamba Tuhan luar biasa. Kan tidak langsung ini toh, tidak langsung datang unyu-unyu langsung dipakai Tuhan, tidak. Pasti teman-teman pernah dengar cerita bagaimana sebelumnya ya kan Tuhan proses ya kan. Tidak ada mimpi untuk jadi pendeta ya kan. Semua itu diproses untuk mengerti apa? Kambing domba.
Pasti Bapak juga sudah pengalaman tentang kambing domba, karena kelas pemerintah kan ketemu dengan orang face to face gitu ya. Baru kalau cerita itu kan 2-3 orang itu cerita sampai dalam-dalam sekali gitu. Jadi paham mana yang kambing, mana yang domba. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Allah menghendaki agar Musa mengetahui setiap rasanya menjadi orang asing. Jadi Musa harus tahu tinggal di negeri orang itu rasanya bagaimana. Ya, bangsa Israel itu 400 tahun tinggal di negeri orang. Bayangin 400 tahun berapa generasi itu. Ya. Jadi Tuhan mau mengajarkan itu. Hal yang ketiga Tuhan mau ajar kepada kepada Musa. Allah menghendaki agar Musa mengenal padang gurun. Saudara, bayangin 40 tahun Tuhan ajar Musa untuk kenal padang gurun. Saudara, kalau lihat begini padang gurun, pasti kau sudah langsung tahu di pikiran kamu, tidak ada pohon, tidak ada air, ya kan? Tapi Tuhan 40 tahun Tuhan bawa dia untuk menjelajahi padang gurun, saudara. Menarik kambing, menarik domba, ya. Pasti 40 tahun pasti Musa itu keliling semua di padang gurun, telusuri semua ini di mana ini semua gitu. Jangan mengerti paham. Makanya ketika sebelum masuk ke sana, yang selanjutnya Allah hendak mengembangkan kualitas kerendahan hati di dalam hidup Musa. Nah ini yang luar biasa. Jadi ketika ada dalam padang gurun, Allah hendak mengembangkan kualitas kerendahan hati. 40 tahun di istana, pasti mentalitas rajanya ini, siapa yang lawan saya? Ya kan ya? Siapa yang ini? Saya ini raja, ini calon raja sebetulnya. Tetapi karena ada panggilan Tuhan dalam hatinya, tidak gubris semua itu. Dia Tuhan proses dia sehingga Musa dikenal orang apa? Lemah lembut. Saudara, untuk menjadi orang lemah lembut tidak bisa langsung bim salah bim, kun fayakun langsung jadi gitu ya. Kita mesti diproses di padang gurun. Jadi sekali lagi, ketika terjadi padang gurun, katakan selamat datang perubahan. Amin. Selamat datang perubahan, karena Tuhan mau melembutkan hatimu. Amin. Jadi ketika ada padang gurun begini, saya pernah mengalami padang gurun yang tak pernah saya bayangkan. Saya kerja di sebuah perusahaan yang begitu, yang saya inginkan, kerinduan hati, dan itu terjawab. Saya, mendapatkan uang itu begitu mudah. Tetapi saya rajin ke gereja, rajin komsel, rajin dimuridkan. Tetapi ada kesombongan dalam diri. Setiap itu yang saya bilang tadi, orang yang tinggal di istana sebagai raja, pasti dalam dirinya itu ada kebanggaan, ya kan? Dan saya alami itu, saudara. Ketika saya menjadi orang yang siapa saya sih, gitu. Terus kalau saya lihat teman-teman, kecil. Itu posisinya saya sudah ini loh. Saya sudah ikut Tuhan gitu loh. Setiap minggu rajin ke gereja, setiap minggu rajin ke komsel, itu posisi kayak gitu. Jadi begini, saudara. Ketika kita minta sesuatu, kenapa Tuhan tak kunjung-kunjung berikan itu? Jadi ini masalahnya. Kalau Tuhan contoh minta Pajero gitu, cus Pajero langsung datang gitu ya. Ketakutannya adalah, apakah Pak Putu ini, contoh Putu ya, apakah Putu masih mengingat Tuhan? Ataukah dia, tiap hari ini cuci di Pajero gitu ya, cuci benar, jangan ada lumpur, ada debu gitu sedikit, yang lengket, ada lalat yang ini, disempel-sempel terus gitu. Nah, begitu saudara. Jadi, mengapa Tuhan tidak mengizinkan jalan tol dalam kehidupan kita? Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Tuhan tahu kemampuan kita. Ketika saya diizinkan uang banyak, hati saya sudah mulai bergeser, saudara. Saya tidak menganggap yang lain. Saudara, coba tanyakan kepada saudara saya Rusli. Saya dulu tinggal dengan dia. Dia tahu benar bagaimana saya dulu begitu karangnya gitu ya. Dulu kalau Rusli ingat tuh ada satu mangkok di atas meja, saya lempar di karena gara emosi gitu ya.
Bayangin sampai segitunya. Ini sudah sampai ke berapa ini? Ya. Sampai segitunya gitu ya. Sampai segitunya itu kenapa? Ada roh kesombongan dalam diri. Karena saya merasa, wah saya punya ini, kamu siapa gitu. Saya sudah tidak menganggap. Nah, Tuhan mau kita diproses di sini. Menjadi orang yang lemah lembut. Amen? Menjadi orang yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, menjadi orang yang diproses, menjadi orang yang menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi orang yang menjadi garam, menjadi terang di dalam area hidup kita. Menjadi garam dan terang itu sebenarnya sangat mudah, saudara. Bukan kita menyembah tinggi-tinggi suara ini kos gitu ya. Tetapi bagaimana hidup saya ini ketika saya hadir itu menyenangkan orang atau tidak? Bagaimana ketika saya bersikap itu menyenangkan orang atau tidak? Ataukah saya malah jadi batu sandungan? Nah ini yang mau diproses oleh Tuhan ya. Ya, hal yang ketiga ya, yang teman-teman. Ada 10 soalnya. Hal yang ketiga, untuk menghasilkan apa? Kepercayaan dan kebergantungan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa ya. Ketika bangsa Israel diiming-iming susu dan madu, Tuhan juga nggak mau bangsa Israel itu hanya bergantung kepada susu dan madu. Mengerti? Ketika Tuhan bilang, mintalah, ketuklah, carilah, gitu ya. Tuhan juga gak mau apa yang kamu cari, apa yang kamu minta, itu menjadi kebergantungan kita. Lihat ya. Jadi kalau di dalam kehidupan kita ada ketidakyakinan atau ada kebergantungan yang salah, kita bergantung kepada hal-hal yang semu, harta kita, tahta, segala sesuatu yang kita miliki, kita begitu memegang erat, percayalah selamat datang padang gurun dalam hidup. Tuhan akan izinkan padang gurun. Loh, 2000 tahun yang lalu Tuhan datang untuk melepaskan semua itu, saudara. Untuk apa? Supaya kamu tidak binasa. Jadi ketika ada sesuatu dalam diri, ada keangkuhan hidup, ada pengandalan diri atau kebergantungan kita kepada hal-hal yang bersifat semu yang bukan Tuhan, percayalah Tuhan akan mengizinkan sesuatu kepada diri kita. Itu karena apa? Dagunya bilang apa tadi? Tuhan sayang. Itulah kasih sayang Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Ya, ini yang Tuhan mau ajarkan. Saudara, kalau kita sudah punya sesuatu, percayalah, pasti berdoa itu pasti kurang. Ya kan? Kalau kamu punya uang 100 juta, 500 juta, percayalah kamu tidak akan berdoa. Percayalah kamu tidak akan pergi gereja. Ketika kamu punya usaha atau ini, kamu akan menyepelekan namanya berdoa, namanya baca firman. Kenapa, saudara? Karena kita bergantung kepadanya itu. Karena kita berhalakan itu. Ya, ini Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kepercayaan, kebergantungan kepada Tuhan. Dan ini yang orang Israel alami. Ya, mereka bukan bergantung kepada Tuhan, tapi mereka masih mengingat bawang merah, bawang pre yang ada di Mesir. Berapa banyak di antara kita, saudara? Ketika Tuhan sudah berikan berkat, kita mulai mengingat 100 juta ya. Anak muda yang saya temui, mereka sudah mulai mengingat, hafal itu clubbing itu di mana ya, di jalan bypass itu, ada di mana lagi di Simpang 6 yang baru ditutup itu, ya. Kayak gitu jadinya. Bose, baru hafal itu. Kayaknya mantan ya. Bercanda. Ya. Setiap anak Tuhan ketika diperhadapkan sesuatu berkat, dipercayakan gitu, kita menjadi liar, kawan. Kita akan menjadi liar. Kita dengan sombong. Lihat ya, ketika Tuhan taruh burung puyuh gitu ya, orang ngambil dengan begitu rakusnya gitu ya. Rakus kan mereka kumpul. Tuhan bilang kumpul untuk 1 hari, mereka kumpul untuk 1 minggu. Bayangin, begitu rakusnya. Kita juga begitu ya. Wah, saya punya gaji ini 1 bulan kan, 1 bulan 2 juta. Saya mau kumpul untuk gaji untuk sampai 6 bulan gitu ya. Jadi saya kerja 1 kali 24 jam. Saya melihat ada salah satu teman saya ingat betul. Dari pagi sampai sore dia kerja.
Terus dari sore sampai malam dia kerja. 2 bulan kemudian masuk rumah sakit. Habis semua itu uang. Ya kan? Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau. Padahal Tuhan bilang, pada saat kamu tidur, berkat Tuhan itu apa? Dilepaskan. Kamu nggak tahu kan? Pada saat kita tidur, berkat Tuhan dilepaskan. Jadi tidurlah kalau malam hari, jangan kerja terus. Kerjalah di pagi hari, malam itu untuk tidur. Jadi jangan kerja terus. Kalau kerja malam, siangnya tidur terus. Gitu ya. Tapi tidak lupa bangun ya. Untuk menghasilkan kepercayaan dan kebergantungan, saudara. Saya mau kesaksian gitu ya. Saya nggak bosan kesaksian. Ketika saya keluar dari pekerjaan, saudara, semuanya buntu, saudara. Saya pernah ngambek, marah. Iya. Saya kecewa. Saya bilang saya kerja di perusahaan, gaji saya besar. Tapi ketika saya mau kerja dengan Tuhan, untuk mau beli masako juga bisa. Ada kekecewaan dalam diri saya. Saya marah, saya kecewa. Ini Tuhan macam apa ya? Katanya ikut Tuhan itu minta apa saja diberikan, ya kan? Nah, ini ada sesuatu yang salah. Ini sesuatu kepercayaan yang salah, kebergantungan yang salah yang Tuhan mau pangkas bagi hidup saya. Padahal saya pernah bernasar gitu ya. Apa ya bernasar ya kalau kita ngomong, nanti saya mau sekolah pendeta kayak begitu ya. Saya sampai lupa itu, saudara. Ketika Tuhan kasih berkat, saya langsung kuliah cari yang mewah memang di Istiqomah di sini. Saya cari. Terus sampai semester 5, tiba-tiba ada sebuah kekosongan yang begitu dalam diri saya. Kenapa, saudara? Saya pernah bernasar. Ketika Tuhan sudah mengasih berkat, saya mau puas dengan dunia saya. Pikiran saya ini, berkat banyak, saya mau kuliah di Istiqomah, saya nanti jadi pegawai, sudah mimpinya kayak begitu. Ya kan? Nah, pada akhirnya di semester 5, saudara, sudah habis. Ya percaya, coba cek aja berapa masuk di Istiqomah itu ya. Terus dia juga mantan di sana, 1 semester. Luar biasa. Ya, kalau tidak sesuai dengan jalan Tuhan, saudara percayalah, stop di tengah jalan. Ya, jadi harus paham benar apa yang ada di dalam hati kita yang Tuhan tahu. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika Tuhan taruh berkat, ini berkatnya. Saya suka dengan gayanya Bapak Roni ya. Saya panggil Bapak Roni saya. Ketika ada berkat, dia langsung simpan di dompet apa gitu ya. Tapi dia bilang, Tuhan, uang ini untuk siapa? Wah, ini sikap yang kayak begini, berapa banyak di setiap kita yang kayak begini. Saya sebelum tidak pernah begitu, saudara. Tapi ketika ada di padang gurun, saudara, dari 2017 hingga kemarin saya menikah itu 2000 berapa? 2020. Saya lupa. Dari 2017 sampai 2020 Tuhan proses benar-benar. Dan itu yang benar-benar tahu Bang Roni. Saya pernah mau melamar di kapal pesiar. Bang Roni sudah ikhlas kan? Sudah berjalan. Cuma Bang Roni ingat lagi, ini anak jangan sampai ditelan sama ikan paus. Dia ingatkan lagi, Nos, bahaya Nos, jangan Nos. Ya. Akhirnya saya mengurungkan niat itu. Akhirnya di situ saya bilang, Tuhan sudah cukup sampai sini saya mengandalkan diri saya. Sudah cukup sampai sini saya mengandalkan bahwa saya ini marketing yang hebat, bisa menghasilkan penjualan, bla 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 bla. Saya dipangkas. Sudah sekian lama saya ikut Tuhan ketika di perubahan, tetapi masih ada sesuatu yang membuat saya itu terhambat. Tuhan latih saya, Tuhan pangkas. Setiap kita, ya pasti akan alami hal-hal seperti ini. Di situ saya sadar benar, kurang lebih 3 tahun Tuhan membuka mata saya. Ya, bukti dari kebergantungan, bukti dari kepercayaan yang ada itu menjadi, yang tidak ada menjadi ada. Saya benar-benar melihat itu sekarang. Sehingga saya benar-benar, Tuhan, thanks God. Terima kasih Tuhan. Saya berani keluar dari toko diving supaya kuliah saya maksimal gitu ya, kuliah pagi gitu ya. Saya berani keluar, saudara. Itu semua karena bangkit dari keyakinan. Tadinya saudara, saya harus sambil kerja gitu ya. Ketika saya kuliah di kembali, saya sambil kerja untuk saya bisa bayarin. Sekarang saudara, saya benar-benar hidup benar-benar karena iman gitu. Jadi keyakinan itu
harus dibangkitkan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kepercayaan dan kebergantungan kepada Tuhan. Ya, ini sangat penting sekali, saudara. Jadi ya, itu sebabnya di Rasul Paulus memberi nasihat ya, agar kita saling menolong satu dengan lain, khususnya saudara seiman. Saudara, percayalah ketika kita bergantung kepada harta kita atau apa yang kita miliki, untuk mikir untuk nolong orang itu agak sulit, saudara. Ya. Dan saya pernah ada di kondisi itu juga. Punya berkelimpahan gitu, tapi untuk ngasih ke orang itu, semua kalau ada teman-teman lama saya dulu ingat, saya hanya preteli motor saya yang Mio itu jadikan trial. Jadi uang saya hanya habis di itu Mio aja. Gitu. Untuk gaya-gayaan, taruh kasih knalpot racing, gonggong biar orang lihat ya, gonggong gitu. Kondisinya kayak begitu ketika kita kebergantungannya kita itu bergeser. Kebergantungannya kita itu kepada susu dan madu, kepada berkat Tuhan, kepada apa yang Tuhan siapkan bagi anak-anaknya. Nah, itu fatal sekali. Tetapi dengan kayak begini, yang maksud ini yang tadi yang saya sampaikan, Tuhan mau, Rasul Paulus Galatia 2 berkata begini, jagalah persekutuan dengan Allah dan dengan sesama, karena dari dalamnya kita mendapatkan keuntungan berganda dalam kehidupan kita di dunia ini. Lihat saudara, ketika pemulihan 2000 tahun yang lalu, kematian 2000 tahun lalu, itu bukan hanya memulihkan Bapa dengan ciptaannya, tapi memulihkan hubungan sesama manusia. Nah, ini yang harus kita mengerti. Kemarin saya share dengan adik Amir di pemuritan tentang syarat-syarat untuk mengikuti perjamuan. Gitu. Jadi saya bilang begini, bahwa kematian 2000 tahun yang lalu mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu diperbaiki. Bukan hanya itu, hubungan kita dengan sesama manusia itu diperbaiki juga. Yang tadinya egois mementingkan diri kita sendiri, kita mulai memikirkan, si Paul ada ini nggak uang makannya, atau si Mas Soli bagaimana dia? Ya, jadi Tuhan mau kayak gitu, ya, di dalam kepercayaan kita, di dalam kebergantungan kita, untuk kita mau memikirkan orang lain. Amin. Untuk mengasihi orang lain, tentunya mengasihi orang lain itu bukan hanya bro, saya mengasihi engkau bro, ya kan? Tapi apa buktinya aku mengasihi engkau? Ya kan? Ada sebuah tindakan nyata. Benar ya? Ada sebuah tindakan nyata yang harus dilakukan. Benar, dia mengasihi saya. Sama juga kalau seorang pria gitu ya, tembak wanita gitu ya, aku mencintaimu ya. Dari sekian banyak wanita, hanya engkau lah yang tercantik gitu. Pertanyaannya begini, apa buktinya kalau akulah yang tercantik gitu kan? Pasti nanti dibawain bunga, dibawain coklat. Berapa banyak yang dibawain coklat? Kalau nggak ada, putuskan langsung. Ya, itu cinta yang pura-pura. Ya, cinta yang pura-pura itu. Percayalah, tanya istri saya tidak pernah bawakan coklat. Gitu. Hal yang keempat, saudara, untuk membuat kita ahli dalam peperangan rohani, saudara. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada orang Amori, orang Kanaan yang harus dikalahkan. Mereka harus dilatih berperang. Amin. Harus dilatih berperang. Kenapa begitu, saudara? Firman Tuhan mengatakan di mana dia? Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Perlawanan kita bukan apa? Melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah. Itu sebabnya ketika Tuhan mengizinkan di padang gurun, Tuhan lagi melatih kita. Tuhan, teman-teman pada lihat gak tentara pada saat dilatih? Kira-kira dibawa kemana? Di hutan, di bukit-bukit, di laut, di udara. Jadi gak ada yang dibawa di kota gitu yang ada coklatnya gitu ya, yang ada susunya, yang ada itu gitu ya. Tapi dibawa di hutan, di laut, bahkan ada yang kena gigit ular gitu ya.
Itu. Jadi untuk dilatih menjadi prajurit. Ya, firman Tuhan menggambarkan bahwa kita ini adalah prajurit Kristus. Ya, selain kita adalah anak, ya, pewaris kerajaan, kita adalah prajurit Kristus. Ya, prajurit yang bagaimana? Prajurit yang siap sedia berperang. Amin. Jadi ketika Pak Presiden memerintahkan jenderal, oh, babat itu pasukan apa KKB yang di Papua itu, mereka itu terorisme. Ini jenderalnya tidak bilang begini, sabar dulu Pak Presiden, dan kayak begitu. Dia harus bilang, siap, laksanakan. Ya kan? Benar nggak? Nah kita juga, setiap kita, ketika Tuhan mau bawa kita berperang, kita dilatih dulu. Ya kan? Pak Presiden tadi bukan pada saat diperintahkan dia berlatih dulu, tidak. Mereka pada waktu masa tentara itu sudah ada pendidikan khususnya. Ya, yang di laut harus nyelam ke dalam laut, gitu ya. Dari pulau ke pulau, gitu ya. Terus yang di darat dari helikopter buang diri ke bawah, begitu ya. Semua sudah dilatih. Jadi sebelum kita menghadapi peperangan, kita mesti mau dilatih. Katakan, saya mau dilatih. Saya mau dilatih. Saudara, pendidikan pelatihan di dalam rumah ini ada gereja, ada komsel, ada pemuritan. Ini adalah pendidikan untuk melatih saudara menjadi orang yang hebat dalam peperangan. Itu sebabnya kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, berilah dirimu untuk dimuridkan. Berilah dirimu untuk ada di komsel, datang ke gereja. Itu kamu sedang dilatih untuk apa? Berperang, supaya siap berperang. Satu hal yang saya bersyukur ketika Tuhan mengizinkan para guru, saya mengizinkan diri saya untuk dilatih. 10 tahun lama saya di Bali, saya tidak datang ke gereja, tidak datang ke komsel, gitu ya. Karena saya tahu gitu. Tapi memang ada duniawi dalam kehidupan, tapi kan dalam proses dong ya. Tidak ada datang langsung Tuhan, langsung mundi, tidak ada. Jadi ada proses-proses. Dimulai dengan ketulusan mencintai, mulai sadar bahwa ternyata saya butuh Tuhan. Terus di proses selanjutnya ada hal keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan kedagingan, semuanya dipangkas-pangkas. Ya kan? Supaya apa? Supaya berbuah. Nah, dalam kehidupan kita, begitu juga saudara. Di dalam kelompok di tempat ini, anak-anak muda, mari saya dorong. Kita juga ada membuka kelas encounter tadi yang di pengumuman, supaya tidak peduli lama, tidak peduli baru, firman Tuhan mencatat siapa yang terdahulu akan terkemudian. Siapa yang terkemudian akan terdahulu. Jadi tidak ada jaminan bagi saudara sudah berapa tahun di sini dan mengatakan, "Oh, saya sudah sempurna ini. Saya sudah hebat ini. Saya sudah siap berperang." Saya melihat anak-anak Tuhan yang sungguh signifikan, meskipun mereka baru, tetapi mereka luar biasa ketika meresponi mau dilatih menjadi tentara, mau dilatih untuk berperang, dan saya melihat mereka mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan Tuhan. Amin. Nah, problemnya adalah kenapa kita mengalami stagnasi, kenapa kita tidak siap ketika ada berkat Tuhan, itu karena kita tidak mau dilatih. Jadi ketika kita mau dipakai Tuhan untuk masuk ke dimensi yang lebih dalam, harus mau dilatih. Amin. Harus mau dilatih. Kalau tidak mau dilatih, kita akan babak belur ketika ada padang gurun. Percayalah saudara, pasti kamu marah, percaya kamu kecewa, percaya kamu tidak akan datang ke gereja lagi. Tipu-tipu itu Pak Pendeta. Dia bilang janji Tuhan jalan, amin. Tapi sekarang kondisi saya di padang gurun, makan tidak ada, minum tidak ada, ya kan? Tapi kita tidak sadar diri, tidak kecek diri kita sendiri bahwa saya menolak untuk dilatih. Benar saudara? Jadi saat ini jika ada roh yang mau ditolak untuk dilatih, percayalah pertumbuhan sedang berhenti untuk hidupmu. Ya, itu sebabnya 40 tahun membiarkan bangsa itu berputar-putar. Lihat ya, Tuhan mau melatih itu saudara. Selama itu kah 40 tahun mereka berputar pada gurun? Harus selama itu kah? Apa poin saudara? Ketika kita tidak mau dilatih saudara, kita akan berputar terus menerus mengenai makannya besok bagaimana,
Aduh, pasangan hidup saya bagaimana? Kamu akan berputar-putar terus. Aduh, bagaimana jika saya punya istri? Aduh, bagaimana? Semuanya akan kamu putar-putar terus. Selama tahun hidup kita, berapa tahun kita sekarang? Saya hari ini udah mau 32 kayaknya. Ya. Berapa tahun hidup kita habiskan hanya berputar-putar di padang gurun, dan berapa tahun dalam hidup kita menyerahkan untuk mau dilatih. Saudara, ada tiga zona dalam kehidupan. Di dalam kehidupan anak orang percaya, yang kita lihat di Musa 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun, dan 40 tahun bersama dengan bangsa Israel. Itu ada 3 masa hidup Musa. Nah, setiap kita juga harus tahu benar bagaimana proses masa hidup kita. Semua kita tahu pada saat kita datang di hadapan Tuhan. Oh, di umur sekian saya harus begini. Oh, di umur sekian saya harus begini. Ya, ketika kita masih muda, saudara, kita akan berpikir, semuanya akan baik-baik saja. Ya. Hal yang kelima, Tuhan mau kita menjadi rendah hati. Ketika ada padang gurun, Tuhan izinkan, Tuhan mau supaya kita menjadi rendah hati. Ulangan 18 ayat 16 meneguhkan kembali apa yang menjadi di Ulangan 8 ayat 2. Meneguhkan kembali ini, dan di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbaik kepadamu. Saudara, ketika ada padang gurun yang terjadi, Tuhan mau berbuat baik kepada engkau. Tuhan lagi sayang kepada kita. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa ku kasih akan ku tegur dan ku hajar. Jadi bersedialah saudara, kalau padang gurun Tuhan lagi tegur dan lagi hajar, lagi hantam dengan kayu kudung gitu ya, supaya kamu berhenti untuk hanya bergantung kepada diri kita sendiri, bergantung pada hal yang semu, supaya kamu rendah hati, supaya kamu mau diajar, supaya kamu mau untuk diproses, untuk mau berperang. Amin. Mari saya dengan cepat ya, karena pemain keyboard yang sudah di depan. Yang keenam, untuk menguji ketaatan kita. Saudara bicara tentang ketaatan, kita tidak langsung, woi saudara, saya ini orang yang taat gitu saudara ya. Saya sudah rajin ke gereja, sudah rajin rajin ke komsel. Itu tidak menjadi sebuah barometer dikatakan bahwa kamu orang yang taat, saudara. Tapi ketaatan itu akan timbul pada saat padang gurun itu diizinkan terjadi. Apakah kita masih bergantung kepada Tuhan, ataukah kita masih belum, saya masih belum. Itu yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Sejauh mana mereka bergantung kepada Tuhan. Tapi yang terjadi atas bangsa Israel, mereka tidak pernah bergantung kepada Tuhan. 40 hari Musa naik di gunung Tuhan untuk mencari Tuhan. Pada saat yang sama, mereka berkata, Musa tidak tahu dia di mana.